Dalam dunia yang bergerak begitu cepat, kita seringkali merasa seperti sedang berada dalam perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Setiap kali kita membuka media sosial, kita disuguhi oleh pencapaian orang lain yang tampak jauh lebih unggul, teman sebaya yang sudah membeli rumah, rekan kerja yang sudah mendapatkan promosi, atau sosok inspiratif yang tampak sudah memiliki segalanya di usia muda. Tanpa sadar kita mulai membandingkan garis awal kita dengan garis akhir orang lain, sebuah kebiasaan yang perlahan tapi pasti menggerus rasa percaya diri dan menciptakan kecemasan yang mendalam. Di tengah tekanan untuk selalu menjadi yang tercepat dan terbaik ini, budaya Jepang menawarkan sebuah konsep meditasi visual yang sangat menenangkan jiwa bernama Obaitori. Istilah Obaitori terdiri dari 4 karakter kanji yang merujuk pada 4 pohon yang mekar di musim semi: cherry, plum, peach, dan apricot. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa meskipun keempat pohon ini mekar di musim yang sama, masing-masing memiliki bentuk, aroma, warna, dan waktu mekar yang berbeda. Bahitori adalah sebuah pengingat lembut bahwa setiap manusia memiliki jalurnya sendiri, dan keindahan sejati ditemukan saat kita berhenti membandingkan diri dan mulai merayakan proses pertumbuhan kita sendiri yang unik. Memahami unsur-unsur dalam Bahitori berarti menyelami karakteristik dari keempat pohon yang menjadi simbolnya. Pohon plum adalah yang pertama mekar, seringkali muncul saat salju masih menutupi tanah, melambangkan ketabahan dan keberanian untuk menjadi yang pertama meski dalam kondisi sulit. Kemudian muncul sakura atau bunga ceri, yang meskipun mekarnya sangat singkat, ia memberikan dampak visual yang luar biasa dan melambangkan kefanaan serta keindahan momen saat ini. Selanjutnya adalah pohon persik atau buah peach, yang melambangkan kelembutan dan karakter yang manis. Dan terakhir adalah pohon apricot yang mekar dengan perlahan namun pasti. Keempat pohon ini tidak saling bersaing. Pohon plum tidak pernah merasa iri pada pohon persik karena memiliki warna yang lebih mencolok, dan pohon sakura tidak merasa gagal hanya karena ia mekar lebih singkat. Mereka semua tumbuh berdampingan di kebun yang sama, masing-masing fokus pada nutrisi dari akar mereka sendiri. Dalam psikologi, unsur-unsur ini mencerminkan keberagaman potensi manusia. Ada orang yang sukses di usia muda seperti plum, namun ada juga yang baru menemukan jati dirinya di usia senja seperti aprikot. Obaitori menanamkan kesadaran bahwa berbeda bukan berarti lebih buruk atau lebih baik, melainkan sekadar variasi dari keagungan hidup yang sama. Penerapan Obaitori dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai benteng pertahanan mental terhadap social comparison atau perbandingan sosial yang beracun. Secara psikologis, membandingkan diri secara terus-menerus adalah pencuri kebahagiaan nomor satu. Ketika kita mempraktekkan Obaitori, kita mulai mengalihkan energi yang biasanya habis untuk memantau pencapaian orang lain menjadi energi untuk merawat akar kita sendiri. Ini membawa perubahan besar dalam kesejahteraan emosional. Kita menjadi lebih apresiatif terhadap kemajuan kecil yang kita capai. Misalnya, alih-alih merasa gagal karena belum mencapai posisi tertentu dalam karir, kita mulai menghargai proses belajar yang sedang kita jalani. Obaitori mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang pada diri sendiri, memahami bahwa kita sedang berproses dalam musim kita masing-masing. Dengan menerapkan konsep ini, kita tidak lagi merasa terburu-buru atau tertekan oleh ekspektasi masyarakat yang seringkali tidak realistis. Kita belajar untuk bernafas lebih dalam, berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi kita, dan percaya bahwa pada waktunya nanti kita pun akan mekar dengan cara yang tidak kalah indah dari orang lain. Kondisi atau situasi di mana filosofi Obaitori sangat mendesak untuk diterapkan adalah saat seseorang mengalami quarter life crisis. Di usia 20-an atau 30-an, banyak individu merasa tertinggal secara sosial dan ekonomi dibandingkan teman-temannya. Situasi ini seringkali memicu depresi dan perasaan tidak berguna. Obaitori juga sangat diperlukan oleh orang tua yang seringkali tanpa sadar membandingkan prestasi anak mereka dengan anak orang lain, sebuah tindakan yang bisa merusak kesehatan mental anak sejak dini. Selain itu, dalam lingkungan kerja yang sangat kompetitif,
di mana budaya hustle culture mendewakan produktivitas tanpa henti, Obaitori hadir sebagai pengingat untuk tetap otentik. Situasi lain yang krusial adalah saat seseorang sedang dalam proses pemulihan dari trauma atau masalah mental. Seringkali pasien merasa frustrasi karena proses penyembuhannya tidak secepat pasien lain. Disinilah Obaitori berperan besar, memberikan validasi bahwa setiap jiwa memiliki ritme penyembuhannya sendiri, tidak bisa dipaksakan. Mengakui bahwa musim mekar Anda mungkin berbeda dengan musim mekar orang lain adalah kunci untuk menghindari rasa putus asa yang berkepanjangan. Siapa saja yang sebaiknya mengadopsi filosofi ini agar mendapatkan manfaat maksimal? Mereka yang merasa lelah karena terus-menerus mencoba memenuhi standar orang lain, para pelajar dan mahasiswa yang merasa tertekan oleh nilai, para profesional yang merasa terjebak dalam rasa iri, hingga para seniman yang merasa karyanya tidak dihargai secepat karya orang lain. Terutama bagi pengguna aktif media sosial, Obaitori adalah detoks digital bagi pikiran. Namun lebih dari itu, filosofi ini sebaiknya diadopsi oleh mereka yang ingin menemukan kedamaian sejati dalam kemandirian batin. Dengan memahami Obaitori, seseorang tidak lagi membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Mereka menjadi seperti pohon di musim dingin yang tetap kokoh meski belum berbunga karena mereka tahu bahwa di bawah permukaan akar mereka sedang bekerja keras untuk mempersiapkan musim semi yang indah. Manfaat maksimal akan dirasakan oleh mereka yang berani melepaskan obsesi untuk menjadi si nomor satu dan memilih untuk menjadi si nomor satu bagi dirinya sendiri. Sebagai penutup, mari kita bayangkan hidup ini sebagai sebuah taman yang luas dan beragam. Di taman itu tidak ada kompetisi antara mawar dan melati atau antara pohon ek atau pohon pinus. Masing-masing memiliki peran, masing-masing memiliki waktu, dan masing-masing memiliki keindahan yang mutlak tanpa perlu dibandingkan. Obaitori adalah sebuah undangan bagi Anda untuk berhenti menoleh ke kanan ke kiri dengan rasa cemas. Mulailah melihat ke dalam diri, siramlah bakat unik Anda dengan perhatian, dan berilah pupuk kesabaran pada setiap usaha yang Anda lakukan. Luka masa lalu, kegagalan yang pernah Anda alami, serta langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah bagian dari nutrisi yang akan membuat bunga Anda mekar lebih harum nantinya. Ketika Anda mampu melihat diri Anda sebagai pohon yang mandiri, namun terhubung dengan alam semesta, beban berat di pundak Anda akan perlahan menghilang. Ingatlah selalu bahwa dunia tidak membutuhkan Anda untuk menjadi orang lain. Dunia membutuhkan Anda untuk mekar sebagai diri Anda yang paling otentik. Sebab pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah tentang siapa yang mekar paling awal, melainkan tentang bagaimana kita menikmati setiap detik proses menuju mekarnya diri kita dengan penuh rasa syukur dan cinta. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.